Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Saya dari Pendidikan Matematika semester 6. Nah, saya di sini ingin sedikit sharing-sharing, bercerita untuk memenuhi tugas agama Islam 6. Sebenarnya ini bukan sekedar ingin memenuhi tugas, dan ada niatan juga untuk sharing ke teman-teman semuanya untuk berbagi kehidupan sehari-hari yang telah saya jalani selama ini. Nah, saya ingin bercerita bahwasannya akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang entah itu senang, susah, sedih, tertawa. Banyak sekali kejadian yang telah terjadi pada saya. Nah, di sini saya benar-benar banyak berpikir tentang sebuah pendewasaan diri. Di sini saya banyak sekali menemukan sebuah pengalaman yang belum pernah saya alami di kehidupan sebelumnya. Nah, di sini saya berusaha untuk beradaptasi dengan semua kondisi, entah itu hal baik ataupun hal buruk. Kalaupun itu hal baik, ya kita syukuri dengan alhamdulillah. Kalaupun bukan hal baik, berarti itu sebuah pendewasaan yang kita lalui untuk hal yang lebih baik. Nah, untuk menyikapi itu semua, kita harus belajar mengenai hidup. Kita harus mengetahui sisi antara kebahagiaan kita ada di mana, kesedihan yang ada pada diri kita itu saat waktu apa. Nah, di sini saya mencoba untuk belajar mengetahui sisi dari diri saya sendiri, yaitu belajar mengetahui bagaimana menyikapi semua hal yang kita terima tanpa kita ketahui datangnya secara beruntun-runtun. Kita harus bisa menempatkan diri yang tepat untuk berada di sebuah posisi tersebut. Pertama, kita harus mengenali diri kita, potensi diri kita, kemampuan kita untuk mengetahui untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, caranya yaitu dengan muhasabah diri. Di sini kita harus benar-benar bisa yang namanya mengetahui diri kita sendiri pada saat ketika kita berada di posisi yang entah itu posisi di atas, entah itu posisi tengah-tengah, entah itu posisi di bawah. Kita harus tahu bahwasannya semua pribadi memiliki sebuah kendali diri, entah itu kebahagiaan, entah itu sebuah permasalahan hidup. Nah, dengan bermuhasabah diri, kita mengetahui nih
kita tahu, oh sekarang ada permasalahan seperti ini, apa sih, eh kok bisa sih ini terjadi, kok bisa itu terjadi. Nah, itu kita harus tahu, harus bermuhasabah diri, harus bisa memperbaiki diri sendiri. Oh, ternyata aku lo gini, ternyata aku gini. Nah, terutama kita juga harus bertafakur, kemudian introspeksi diri. Nah, introspeksi diri di sini itu kita harus, oh aku tuh kayak gini, aku tuh kayak gini. Berarti diri kita harus mengetahui potensi diri kita sendiri. Introspeksi diri itu kita lakukan. Nah, untuk mengenai muhasabah diri, tafakur, dan introspeksi diri, kita ketika ada masalah harus selalu berupaya untuk introspeksi diri. Harus menggali apa sih kesalahan yang telah kita alami, yang telah kita lakukan. Oh, ternyata ini. Tidak semua masalah itu dari kesalahan kita. Bisa saja memang kita digariskan untuk melalui hal-hal yang belum kita ketahui apa solusi yang harus kita terapkan. Nah, dalam diri seseorang menurut Imam Ghazali ada 3 faktor atau variabel yang harus dipergunakan dengan tepat agar tidak membahayakan sebuah permasalahan yang terjadi pada diri manusia. Yang pertama yaitu unsur hewani. Nah, unsur hewani ini berupa ambisi. Seorang manusia boleh memiliki ambisi, boleh memiliki target. Nah, akan tetapi kita harus tahu kondisi dan situasi. Boleh nih kita memiliki nafsu yang tinggi, oh, pengennya ini gitu. Tapi kita harus tahu, oh kemampuan diri saya seperti ini. Oh, basic saya seperti ini. Nah, itu harus tahu kondisi. Yang kedua yaitu unsur setan. Unsur setan setiap orang pastinya punya, karena memang memiliki 3 unsur ya. Unsur setan itu yang gimana sih? Unsur setan yaitu yang cerdik, berbohong, sombong, hahihi. Intinya yang lebih mementingkan kehidupan duniawi ketimbang kehidupan akhirat. Nah, untuk yang ketiga yaitu unsur malaikat. Yaitu unsur malaikat sebuah potensi pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga unsur ini harus dimiliki oleh manusia. Karena nggak mungkin manusia hanya memiliki satu unsur, entah itu hanya memiliki unsur hewani, entah hanya memiliki unsur setan, hanya memiliki unsur malaikat. Seorang manusia pasti memiliki 3 unsur ini. Nah, karena manusia memiliki 3 faktor tersebut, maka manusia harus mengontrol atau menggunakan sesuai dengan porsinya. Nah, semuanya sesuai dengan porsi. Kita harus memiliki sebuah ambisi sesuai dengan porsi dan kemampuan kita. Nah, kita memiliki akal cerdik, juga kita harus menggunakan sesuai porsi dan situasi. Kayaknya cerdik dalam unsur setan ini gak harus cerdik dalam hal yang negatif. Cerdik bisa kita lakukan di hal yang positif. Nah, kita semuanya harus memiliki unsur 3 tersebut dan harus menyatukannya dengan akal pikiran. Hati bertugas sebagai penasehat atau fatwa. Ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa kalau kebahagiaanmu hanya tentang makan, minum, dan kebutuhan biologis, maka kamu termasuk kelompok bahain. Kalau bahagiamu tentang menang kalah, itu termasuk pada sabiiyah.
atau binatang. Sedangkan kalau kebahagiaanmu tentang tipu muslihat atau mencurigai orang lain, maka kebahagiaan tersebut kebahagiaan setan. Jadi, diambil kesimpulan, jangan jadi binatang ternak, binatang pemburu atau binatang liar. Jangan jadi setan dan jangan jadi malaikat. Dan jadilah manusia biasa-biasa yang dapat mengendalikan semua kepribadian yang telah dianugerahkan Tuhan kepada setiap umat. Nah, Al-Ghazali mengatakan, untuk bahagia, waspadailah banyak hal dan penuhilah satu hal. Waspadailah syahwat serta amarahmu dan carilah bekal ilmu untuk bisa mengerti dan bermuhasabah diri atau introspeksi diri secara pas dan sesuai porsi setiap individu. Dengan ilmu yang memiliki puncak pada ma'rifatullah atau ma'rifat karena Allah, intinya yaitu teori yang telah kita pelajari harus kita terapkan. Jangan kita mengetahui sebuah teori banyak hal, tetapi di kehidupan sehari-hari teori yang kita peroleh itu tidak diterapkan. Nah, sama saja itu zong atau kosong. Hanya disimpan di akal, tidak diterapkan di kehidupan. Inti hidup bahagia yaitu kuasai amarah, kuasai syahwat nafsu dengan adanya ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.